Ludah itu menetes perlahan dari pipiku ke lantai marmer ruang tamu keluarga Setiawan. Aku tidak bergerak, tidak menghapusnya. Hanya berdiri diam sambil Narayana menatapku dengan mata penuh kebencian yang sudah lama ia pendam. "Kamu pikir kamu siapa berani datang ke pesta ini dengan baju murahan itu?" Suaranya melengking, memecah riuh tawa tamu undangan yang sedetik lalu masih asyik bercakap. "Pengemis tidak tahu diri. Kamu merusak nama keluarga Setiawan." Semua orang menoleh. 30 pasang mata tertuju padaku. Aku mengenali beberapa wajah. Tetangga komplek, rekan bisnis keluarga Arjuna, bahkan 2 tante yang dulu pernah tersenyum padaku. Sekarang mereka menatapku seperti melihat kutu busuk yang muncul di tengah perjamuan mewah. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Jantungku berdebar keras. Tapi bukan karena takut. Karena marah. Karena sakit yang sudah melampaui batas. "Arjuna." Aku memanggil suamiku yang berdiri 3 meter dariku. Suaraku pelan tapi cukup keras untuk didengar. "Katakan sesuatu." Ia tidak mengangkat kepala. Bahkan tidak menatapku. Tangannya hanya meremas gelas wine di tangannya. Buku-buku jarinya memutih. "Arjuna." Kali ini aku meninggikan suara. Narayana melangkah mendekat, menghalangi pandanganku pada Arjuna. Napasnya menerpa wajahku, bau parfum mahal bercampur alkohol. "Jangan panggil-panggil anakku seperti kamu punya hak," bisiknya tajam. "Kamu hanya kebetulan tidur di ranjangnya. Bukan berarti kamu bagian dari keluarga ini." Aku mundur selangkah. Bukan karena takut pada Narayana, tapi karena Arjuna, suami yang pernah bilang akan melindungiku dari dunia, kini berbalik menghadap jendela, seolah aku tidak ada. "Lihat dia." Narayana tertawa dingin sambil menunjuk Arjuna. "Bahkan anakku sendiri malu punya istri seperti kamu. Tahu kenapa? Karena kemarin sepupunya melihat kamu jualan gorengan di pinggir jalan." "Gorengan? Di depan kantor keluarga kami." Bisik-bisik mulai terdengar. Aku menangkap serpihan kalimat. Jadi dia yang dijadikan bahan gosip kemarin. Dan, pantas saja Arjuna kelihatan stres. Kakinya menendang tasku yang tergeletak di lantai setelah ia merebut dan membanting lebih dulu. Isi tas itu tumpah. Dompet lusuh, sisir plastik murahan, dan selembar nota pembelian minyak goreng dari warung. Barang-barang yang membuktikan aku memang bukan siapa-siapa. "Ini." Narayana mengambil nota itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ini yang kamu bawa ke pesta ulang tahunku yang mewah ini. Sementara tamu lain membawa hadiah dari butik branded, kamu datang dengan bau gorengan di bajumu." Tawa pecah di beberapa sudut ruangan. Bukan tawa keras, tapi cekikikan kecil yang lebih menyakitkan karena terdengar mencemooh. Aku menoleh ke Arjuna lagi. Kali ini ia menatapku, tapi matanya kosong. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kemarahan untuk ibunya. Hanya malu. Malu yang begitu jelas terpampang di wajahnya. Sesuatu patah di dalam dadaku saat itu. Bukan hati. Hati sudah sering patah. Ini lebih dalam. Ini seperti tulang punggung yang menyangga seluruh harapanku selama 3 tahun menikah dengannya. Sekarang berdiri di sana. Narayana menunjuk sudut ruangan dekat pintu dapur. "Jangan ganggu tamu-tamu kami. Kamu boleh pulang kalau pesta sudah selesai. Tapi jangan harap naik mobil Arjuna. Kamu naik angkot saja seperti biasa." Aku tidak bergerak. Mataku menyapu ruangan, mencari satu orang saja yang akan membela. Satu orang yang akan bilang ini keterlaluan. Tapi semua sibuk dengan ponsel mereka. Atau berpura-pura fokus pada makanan di piring. "Sana." Narayana mendorongku. Tangannya kuat. Aku terhuyung. Hampir terjatuh kalau tidak sempat berpegangan pada meja kecil di sampingku. Tidak ada yang menolong. Bahkan pelayan yang biasa ramah padaku kini menunduk. Sibuk membereskan piring kosong. Aku berjalan ke sudut itu. Setiap langkahku terasa seperti berjalan telanjang di tengah kerumunan. Berdiri di sana, punggung menempel dinding. Aku menatap lantai marmer yang begitu bersih hingga bisa memantulkan wajahku.
wajah perempuan yang tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Pesta berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Musik kembali mengalun. Orang-orang kembali tertawa. Narayana disambut selamat ulang tahun oleh tamu-tamu yang seolah tidak melihat kejadian tadi. Tapi aku melihat. Aku merasakan setiap detiknya. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat Arjuna kembali bergabung dengan kerumunan, tertawa pada lelucon seseorang, seolah ia tidak baru saja membiarkan ibunya meludahi istrinya sendiri. 30 menit aku berdiri di sana. Tidak ada yang menghampiriku. Tidak ada yang bertanya apa aku baik-baik saja. Bahkan ketika seorang tamu tidak sengaja menumpahkan wain dan percikannya mengenai sepatuku, ia hanya bilang, "Maaf," tanpa menatapku. Aku tidak menangis. Entah kenapa air mata tidak mau keluar. Yang ada hanya rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Dingin yang membuat segalanya terasa jernih. Ketika tamu mulai berdatangan untuk berpamitan pada Narayana, aku perlahan berjalan ke arah pintu. Tidak ada yang menyadari. Atau mereka pura-pura tidak melihat. Tanganku menyentuh kenop pintu ketika suara Narayana terdengar lagi. Lain kali jangan datang lagi kalau tidak diundang resmi. Ya, ini rumah keluarga terhormat. Bukan tempat berkumpulnya orang sembarangan. Aku berhenti. Memejamkan mata sebentar. Lalu membuka pintu itu dan melangkah keluar tanpa menoleh. Udara malam menerpa wajahku. Sejuk. Tapi tidak cukup untuk menghapus sensasi ludah yang sudah mengering di pipiku. Aku baru menghapusnya sekarang. Dengan punggung tangan. Keras. Seolah ingin menghapus seluruh memori 3 tahun terakhir sekaligus. Di halaman parkir, aku melihat mobil Arjuna. Mobil yang sering ia pakai menjemputku pulang kerja dulu. Sebelum aku mulai berjualan gorengan. Sekarang mobil itu terasa milik orang asing. Aku berjalan melewatinya. Menuju gerbang. Keluar ke jalan raya yang ramai. Angkot lewat. Tapi aku tidak melambaikannya. Aku hanya berjalan. Terus berjalan. Membiarkan kaki membawaku entah kemana. Yang jelas dalam kepala hanya satu kalimat yang terus berulang. Aku tidak akan pernah lagi berdiri di sudut ruangan milik orang yang tidak menghargaiku. Amplop coklat itu tergeletak di tengah meja dapur. Tepat di samping cangkir kopimu yang masih mengepul. Aku tahu isinya sebelum membukanya. Dari cara amplop itu ditempatkan, dari kesunyian rumah pagi ini, dari fakta bahwa Arjuna sudah pergi sejak subuh tanpa pamit. Tanganku merobek amplop itu. Surat cerai. Lengkap dengan materai dan tanda tangan notaris yang sudah jadi. Tinggal tanda tanganku yang kosong. Di bawah surat resmi itu, ada secari kertas sobek dari buku catatan. Tulisan tangan Arjuna yang biasa rapi kini terlihat terburu-buru. Maafkan aku, tapi ibu tidak akan pernah menerima kamu. Aku membaca kalimat itu 3 kali. Bukan karena tidak mengerti. Tapi karena otakku menolak mempercayai bahwa ini cara seorang laki-laki mengakhiri pernikahan 3 tahun. Dengan kertas sobek dan kalimat yang bahkan tidak mengaku sebagai keputusannya sendiri. Kertas itu kusut di tanganku yang gemetar. Bukan gemetar sedih. Gemetar karena amarah yang mulai membakar dari perut naik ke dada. 3 tahun. 3 tahun aku bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapannya. 3 tahun aku menghabiskan semua gajinya untuk membiayai gaya hidupnya yang tidak pernah cukup. 3 tahun aku diam saat keluarganya menghina pekerjaanku, pendidikanku, bahkan cara aku bicara. Dan dia mengakhirinya dengan kertas sobek. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Arjuna sudah memberitahuku. Bagus. Sekarang pergilah sebelum aku pulang sore ini. Jangan tinggalkan barang-barangmu. Aku tidak mau menyentuh apapun yang pernah kamu pakai. Narayana. Jadi ini rencananya. Mengusirku dari rumah yang bahkan bukan milik kami, rumah pemberian ibunya, sambil memastikan Arjuna tidak perlu menghadapiku langsung. Aku melempar ponsel ke sofa. Layarnya retak tapi aku tidak peduli. Kulkas terbuka. Aku mengambil air dingin, minum langsung dari botol, membiarkan dinginnya meredakan panas di tenggorokan.
Lalu aku meletakkan botol itu keras-keras ke meja hingga bunyi benturan mengisi kesunyian rumah. Pengecut, bisikku pada dinding kosong ini. Pengecut brengsek. Tanganku meraih pena di laci. Surat cerai itu kubentangkan di meja. Aku membaca sekali lagi setiap klausul. Tidak ada tuntutan nafkah, tidak ada pembagian harta, bahkan tidak ada hak apapun untukku. Seperti aku tidak pernah ada dalam hidupnya. Tanda tanganku mengalir di kertas itu. Satu goresan cepat, tanpa ragu, tanpa air mata yang mengaburkan pandangan. Selesai. Aku bahkan tidak merasa lega. Hanya hampa yang aneh. Seperti baru sadar sudah membuang waktu pada orang yang tidak pernah benar-benar melihatku sebagai manusia. Kamar tidur. Lemari pakaian terbuka. Baju-baju Arjuna rapi tersusun. Kemeja-kemeja mahal yang dulu kuperas setiap minggu. Di sisi lain, pakaianku hanya menumpuk di satu sudut kecil. Bahkan di lemari pun aku tidak punya tempat yang layak. Aku mengambil tas ransel lusuh dari bawah tempat tidur. Mulai memasukkan pakaian, 3 potong celana, 5 kaos, 2 hijab. Itu semua yang kumiliki. Sisanya adalah baju-baju pemberian Narayana yang selalu ia belikan dengan nada merendahkan. Pakai ini biar kamu tidak mempermalukan keluarga kami. Baju-baju itu kutinggal tergantung. Biar dia yang buang sendiri. Laci meja rias. Buku tabungan merah jambu kusut. Aku membukanya. Saldo terakhir, Rp1.700.000. Hasil jualan gorengan selama 4 bulan. Setiap lembar 5 ribuan yang kumasukkan ke rekening ini adalah bukti keringat, minyak panas yang memercik ke tangan, dan tatapan meremehkan dari orang-orang yang lewat. Tapi ini milikku. Sepenuhnya milikku. Aku memasukkan buku tabungan itu ke dalam tas bersama KTP dan ijazah SMA. Satu-satunya ijazah yang kumiliki karena tidak pernah sanggup lanjut kuliah. Cermin di dinding memantulkan wajahku. Mata sembab bukan karena menangis tapi karena tidak tidur semalaman setelah pesta kemarin. Rambut kusut. Bibir kering. Aku terlihat 10 tahun lebih tua dari usia 25 tahun. Ini wajah perempuan yang baru saja dibuang. Gumamku pada pantulan itu. Ingat baik-baik. Kamar mandi. Aku mengambil sikat gigi, lalu mengembalikannya. Biar Arjuna lihat sikat gigiku setiap pagi dan ingat bahwa dia memilih cara paling pengecut untuk mengakhiri pernikahan ini. Dapur lagi. Pandanganku jatuh pada panci-panci di rak. Panci besar yang kupakai masak untuk keluarga Setiawan setiap ada acara. Mereka selalu bilang masakanku, lumayan untuk orang yang tidak sekolah masak. Lumayan. Seperti aku harus bersyukur diberi pujian setengah hati. Aku tidak mengambil apapun dari situ. Tidak satu piring. Tidak satu sendok. Aku mau keluar dari sini tanpa membawa apapun yang bisa mereka bilang, itu milik kami, kamu pencuri. Meja tamu. Ada foto pernikahan kami dalam bingkai kayu. Arjuna tersenyum lebar. Aku tersenyum tapi mataku terlihat kosong. Seperti sudah tahu sejak awal ini tidak akan berakhir baik. Tanganku meraih bingkai itu. Membukanya. Mengambil foto. Merobek foto itu tepat di tengah. Memisahkan Arjuna dari diriku. Bagiannya kulempar ke tempat sampah. Bagianku kulipat kecil dan masukkan ke saku. Bukan untuk kenangan. Tapi untuk pengingat. Jangan pernah lagi percaya pada laki-laki yang tidak berani membela istrinya sendiri. Pintu rumah terbuka. Matahari pagi menyilaukan. Udara sudah panas meski baru jam 7. Aku melangkah keluar dengan tas ransel di punggung. Berat tas ini mungkin tidak sampai 5 kilo. Tapi terasa seperti seluruh hidupku yang tersisa di dalamnya. Gerbang pagar besi tinggi menutup otomatis di belakangku. Bunyi kunci otomatis berbunyi. Seperti simbol bahwa tidak ada jalan kembali. Aku berdiri di trotoar, menatap rumah besar itu untuk terakhir kali. Rumah dengan taman luas, 2 mobil di garasi, dan pagar tinggi yang selalu membuatku merasa seperti tahanan, bukan penghuni. Kaki mulai melangkah. Tidak tahu mau kemana. Yang pasti bukan ke rumah ibu,
Karena ibu sudah meninggal 2 tahun lalu dan rumahnya sudah dijual untuk bayar utang rumah sakit. 1.700.000 rupiah. Tas kecil berisi 7 potong pakaian. Tidak ada rencana. Tidak ada tujuan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, kepalaku terasa ringan. Karena aku tidak lagi harus berpura-pura bahwa aku cukup baik untuk orang-orang yang tidak pernah menganggapku cukup baik. Pria itu berhenti di depan gerobak kueku untuk ketiga kalinya malam ini. Jas hitamnya terlalu rapi untuk pasar malam yang becek ini. Dia tidak membeli apapun, hanya berdiri, mengamati cara aku membungkus pesanan, cara aku tersenyum pada pelanggan meski kaki sudah pegal berdiri sejak jam 2 siang. "Berapa omzet kamu sehari?" tanyanya tiba-tiba, tanpa basa-basi. Aku menatapnya curiga. Di pasar malam, orang yang tanya omzet biasanya preman atau debt collector. "Kenapa Bapak perlu tahu?" Dia tersenyum tipis, mengeluarkan kartu nama dari dompet kulit mahal. "Bambang Wicaksono, investor kuliner. Kue klepon kamu. Ini resep siapa?" Jantungku berdegup cepat. "Resep sendiri." "Kenapa?" Teksturnya beda. Isiannya tidak terlalu manis. Lapisan kelapanya merata. Dia mengambil satu klepon dari kotak display, menggigitnya, mengunyah pelan. "Kamu belajar dari mana?" "Coba-coba sendiri." Matanya menyipit. Menilai. "Kamu punya modal untuk buka usaha catering?" Pertanyaan itu seperti pukulan ke perut. Modal. Kata yang selama 6 bulan ini jadi mimpi buruk setiap malam. Aku menggeleng. 1.700.000. Itu semua yang aku punya. Bambang mengangguk pelan, seperti sudah menduga. "Aku bisa kasih modal. Tapi ada syarat." Tubuhku menegang. Aku sudah cukup sering dengar tawaran, modal dengan syarat, dari laki-laki di pasar ini. Biasanya berakhir dengan tangan mereka yang terlalu bebas menyentuh. "Terima kasih. Tapi kamu harus mau belajar di hotel tempat aku invest." Chefnya dari Perancis. Kontrak 1 tahun. Tanpa gaji. Aku terdiam. Ini bukan tawaran yang kusangka. "Tanpa gaji?" ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. "Tanpa gaji. Tapi semua biaya pelatihan aku tanggung. Setelah setahun, kalau kamu layak, aku kasih modal 500 juta untuk usaha catering kamu sendiri." 500 juta. Angka yang bahkan tidak pernah kubayangkan bisa kusentuh dalam hidupku. Kenapa aku? Karena aku lihat cara kamu kerja 3 jam terakhir. Tidak ada pelanggan yang komplain. Gerobak kamu bersih. Dan kamu tidak buang-buang porsi. Setiap adonan kamu hitung pas. Dia menutup kotak klepon. Orang yang teliti sama detail itu langka. Apalagi orang yang mau mulai dari nol tanpa malu. Tanganku gemetar saat mengambil kartu namanya. Kertas tebal dengan embos emas. Nama perusahaan yang tidak pernah kudengar tapi terlihat sangat profesional. Aku perlu pikir dulu." "Kamu punya 3 hari. Kalau tertarik, datang ke alamat ini Senin pagi jam 8. Dia menulis sesuatu di belakang kartu nama. "Bawa KTP dan portfolio masakan kamu, kalau ada." Portfolio. Aku bahkan tidak tahu itu apa. Bambang sudah berbalik pergi ketika aku memanggil. "Pak, kenapa Bapak mau bantu aku? Kita bahkan tidak kenal." Dia berhenti, memandangku dengan tatapan yang sulit kubaca, antara sedih dan nostalgia. Karena dulu ada yang bantu aku waktu aku cuma sopir angkot. Sekarang giliran aku yang bantu. Lalu dia hilang di kerumunan pasar malam. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Aku bolak-balik membaca kartu nama itu sampai hapus. Googling nama Bambang Wicaksono. Ternyata dia benar. Investor besar dengan portofolio puluhan restoran di Jakarta dan Bali. Senin pagi, aku berdiri di depan gedung Hotel Bintang 5 di Sudirman. Kaca gedung itu memantulkan bayanganku. Celana jeans kusut, kaos polos, sandal jepit karena sepatu sudah rusak sejak sebulan lalu.
Aku hampir berbalik pulang ketika security hotel menghampiri. Mbak cari siapa? Pak Bambang Wicaksono. Dia suruh aku datang hari ini. Security itu menatapku dari atas sampai bawah dengan pandangan meragukan. Tapi dia tetap menelepon. Ada tamu untuk Pak Bambang. Nama? Dinda. Dinda Maheswari. 2 menit kemudian, aku sudah di dalam lift menuju lantai 20. Kaki berkeringat di sandal jepit. Tangan menggenggam tas plastik berisi contoh kue yang kubuat semalam. Klepon, lemper, dan risoles. Bambang menyambutku di ruang meeting kecil. Di sampingnya ada pria Eropa bertubuh besar dengan topi chef. Ini Chef Laurent. Dia yang akan latih kamu. Chef Laurent menatap tas plastikku. Itu apa? Contoh masakan saya, Chef. Dia membuka tas plastik itu, mengeluarkan satu-satu kotak kue. Mencicipi tanpa bicara. Wajahnya datar seperti patung. Setelah 5 menit yang terasa seperti siksaan, dia bicara dengan aksen kental. Teknik dasar bagus. Tapi presentasi jelek. Rasa monoton. Kreativitas nol. Perutku seperti dicubit. Tapi Bambang tersenyum. Makanya dia perlu belajar dari kamu, katanya pada Chef Laurent. Lalu padaku, kamu terima tawaranku. Aku menatap kedua pria ini. Satu investor yang bahkan tidak kukenal motivasinya. Satu chef asing yang jelas-jelas meremehkan masakanku. Tapi apa pilihan lain yang kumiliki? Kembali ke gerobak klepon dengan omzet 700.000 sebulan? Terus tidur di kamar kos yang bocor setiap hujan? Terima, Pak. Bagus. Mulai besok jam 5 pagi. Seragam akan disiapkan. Kamu akan kerja di kitchen sampai jam 10 malam. 7 hari seminggu selama sebulan pertama. 7 hari seminggu. Jam 5 pagi sampai 10 malam. Tanpa gaji. Aku menelan ludah. Baik, Pak. Chef Laurent berdiri. Besok kamu akan mulai dari cuci piring. 1 bulan. Baru naik ke prep station. Cuci piring. Ulangku tidak percaya. Kamu mau belajar atau tidak? Suaranya dingin. Mau, Chef. Kalau begitu jangan banyak tanya. 5 pagi. Jangan terlambat sedetik pun. 2 minggu pertama, tanganku penuh luka bakar dari air panas dan lecet dari sabun cuci. Aku berdiri 14 jam sehari membersihkan ratusan piring, wajan, dan pisau chef yang lebih mahal dari motor bekas. Kamar kos sempit di Tanah Abang jadi satu-satunya tempat aku bisa rebahan. Kasur tipis di lantai. Jendela yang tidak bisa ditutup rapat. Kamar mandi bersama yang antriannya sampai pagi. Makan sekali sehari. Nasi bungkus sisa dari hotel yang Chef Laurent biarkan aku bawa pulang. Kadang cuma nasi putih sama kerupuk kalau tidak ada sisa. Tapi setiap luka bakar baru di tangan, aku ingat wajah Narayana yang meludah ke mukaku. Setiap kali kakinya hampir tidak kuat berdiri, aku ingat Arjuna yang diam saja saat aku dipermalukan. Dan setiap malam sebelum tidur, aku bisik pada diri sendiri. Ini baru awal. Kamu harus kuat. Bulan ketiga, Chef Laurent memindahkanku ke prep station. Aku mulai dipercaya memotong sayur dan daging. Pekerjaan yang sepertinya sepele tapi ternyata ada tekniknya yang presisi. Bulan kelima, aku mulai lihat resep-resep rahasia hotel. Chef Laurent kadang manggil aku untuk cicipin sos yang dia buat. Tanya pendapatku, meski kadang dia bentak keras kalau aku salah jawab. Bulan ke-8, tanganku sudah penuh bekas luka bakar yang jadi kayak peta. Tapi pisauku sekarang bisa memotong bawang bombay selembut Chef Laurent. Sosku mulai dia pakai untuk side dish. Tubuhku kurus. Wajahku kusam. Tapi setiap kali aku lihat pantulan di cermin dapur hotel, aku lihat ada sesuatu di mata itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Keyakinan. Antrian di depan Rasa Bumi sudah mengular sampai ujung jalan. 3 bulan sejak pembukaan. Reservasi penuh sampai 2 minggu ke depan. Food blogger, influencer,
Bahkan kritikus kuliner dari media besar, semua bilang menu fusion rendang risotto dan soto truffle oil aku adalah terobosan yang mereka tunggu-tunggu. Tapi Pak Bambang tidak pernah datang melihat semua ini. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali. Telepon tidak diangkat. Kantor bilang dia sedang keluar kota. Sekretarisnya cuma jawab, "Pak Bambang akan hubungi Anda nanti," dengan nada yang aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Minggu ketiga bulan ketiga, seorang notaris datang ke restoranku. Pria tua dengan tas kulit coklat besar. Ibu Dinda Maheswari. "Iya, saya. Ada apa?" Dia meletakkan amplop tebal di meja. Dari almarhum Bambang Wicaksono. Beliau meninggal 2 bulan lalu. Dunia berputar. Kursi di bawahku terasa oleng. Meninggal? 2 bulan lalu. Kanker pankreas stadium 4. Beliau sudah sakit sejak setahun lalu. Sejak pertama kali bertemu Anda di pasar malam. Tanganku gemetar mengambil amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dan dokumen legal bersegel. Surat itu dimulai dengan kalimat yang membuat dadaku sesak. "Dinda sayang, maafkan ayah yang pengecut ini." Ayah. Aku membaca ulang kata itu 3 kali. Huruf-hurufnya kabur karena mataku tiba-tiba berair. Ibumu, Kartika, adalah cinta pertama dan terakhir ayah. Tapi keluarganya menolak ayah karena cuma sopir angkot. Saat ibumu hamil, keluarganya memaksanya menikah dengan pria lain. Pria yang punya uang. Ayah tidak tahu kamu lahir sampai 5 tahun kemudian. Dan saat ayah datang, ibumu bilang kamu akan lebih baik tanpa ayah yang miskin. Tanganku mengepal. Kertas surat itu kusut di ujungnya. Ibu tidak pernah cerita soal ini. Tidak pernah. Dia cuma bilang ayahku meninggalkan kami, bukan bahwa dia yang mengusir ayahku. Aku lanjut membaca dengan napas tersengal. Ayah membangun bisnis ini dengan satu tujuan, supaya suatu hari kamu tidak perlu hidup susah seperti ayah dulu. Ayah mengikutimu dari jauh. Tahu saat kamu menikah dengan Arjuna. Tahu saat mereka memperlakukanmu dengan buruk. Tahu saat kamu mulai jualan gorengan setelah perceraian. Dan saat ayah lihat kamu di pasar malam itu, ayah lihat semangat yang sama seperti ayah dulu punya. Semangat untuk bangkit tanpa minta kasihan pada siapapun. Air mataku jatuh ke kertas, membuat tinta sedikit luntur. Ayah tidak punya banyak waktu lagi. Kanker ini agresif. Dokter bilang ayah hanya punya setahun. Makanya ayah putuskan, setahun terakhir ayah akan pastikan kamu punya skill dan mental untuk bertahan di dunia keras ini. Maaf kalau ayah keras. Maaf kalau ayah tidak bisa bilang siapa ayah sebenarnya. Tapi ayah tidak mau kamu terima warisan ayah karena kasihan atau kewajiban. Ayah mau kamu terima karena kamu layak. Notaris itu batuk pelan. Ada dokumen lain, Bu. Tanganku gemetar membuka dokumen legal itu. Surat wasiat resmi. Di sana tertulis jelas. Seluruh saham PT Wicaksono Kuliner Nusantara, 16 restoran di Indonesia, properti senilai ratusan miliar, dan rekening dengan angka yang bahkan tidak bisa kubaca dengan jelas karena terlalu banyak nol. Semuanya atas nama Dinda Maheswari. Aku. Ini tidak mungkin. Sangat mungkin. Bu. Pak Bambang sudah merencanakan ini sejak lama. Beliau bahkan sempat ubah wasiat 3 kali untuk memastikan tidak ada yang bisa gugat, termasuk keluarga jauh atau siapapun. Aku menatap surat di tanganku lagi. Ada satu paragraf terakhir. Rasa bumi adalah milikmu sepenuhnya. Ayah hanya investor diam. Tapi sekarang, semua investasi ayah juga milikmu. Gunakan dengan bijak. Dan Dinda sayang, ayah bangga padamu. Lebih bangga dari yang bisa ayah katakan. Maafkan ayah yang tidak sempat peluk kamu meski sekali saja. Ayahmu, Bambang. Kaki notaris itu bergerak ke arah pintu. Besok tim legal akan datang untuk serah terima aset. Selamat, Bu Dinda. Anda sekarang salah satu pengusaha kuliner terkaya di Indonesia. Dia pergi, meninggalkan aku sendirian di restoran yang mulai ramai pengunjung siang itu.
Pelayan menghampiri. Bu Dinda, ada tamu VIP minta ketemu. Tidak sekarang, potongku. Suaraku serak. Aku butuh waktu sebentar. Aku naik ke kantor kecil di lantai 2. Menutup pintu. Duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Menangis. Bukan tangis sedih. Bukan tangis bahagia. Tangis campur aduk yang tidak bisa dijelaskan. Marah karena dia menyembunyikan identitasnya. Terharu karena dia menghabiskan setahun terakhir hidupnya untuk melatihku. Kehilangan karena aku bahkan tidak sempat bilang terima kasih. Ponselku bergetar. Email dari tim legal Pak Bambang. Attachment berisi daftar lengkap aset, restoran, properti, saham, investasi. Ada satu file video. Aku membukanya. Layar menampilkan Pak Bambang duduk di kursi rumah sakit. Wajahnya kurus, mata cekung, tapi senyumnya masih sama. Dinda, kalau kamu lihat video ini berarti ayah sudah tidak ada. Ayah cuma mau bilang, jangan ragu. Kamu layak dapat semua ini. Kamu sudah buktikan dengan kerja kerasmu. Dan satu lagi, jangan pernah biarkan orang lain remehkan kamu lagi. Kamu bukan lagi gadis yang dijual gorengan di pinggir jalan. Kamu pewaris kerajaan bisnis yang ayah bangun dari nol. Tapi lebih penting dari itu, kamu anak ayah yang ayah cintai meski dari jauh. Video itu berakhir. Layar hitam. Aku duduk terdiam lama. Luar biasa lama. Sampai matahari mulai condong ke barat dan cahaya jingga masuk lewat jendela kecil kantor. Lalu aku berdiri. Menghapus air mata. Menatap pantulan di kaca jendela. Perempuan berusia 26 tahun yang seminggu lalu masih cemas soal cicilan oven restoran, sekarang pemilik aset ratusan miliar. Tapi yang paling berubah bukan angka di rekening. Yang berubah adalah cara aku menatap diriku sendiri. Aku ambil ponsel. Scroll ke kontak lama yang sudah tidak pernah kubuka. Grup keluarga Setiawan yang dulu selalu aktif mengirim foto-foto pesta mereka. Jari melayang di atas tombol keluar grup. Tapi aku urungkan. Tidak. Aku tidak akan keluar. Aku akan biarkan mereka lihat. Suatu saat nanti, siapa yang sebenarnya pantas diremehkan. Narayana Setiawan melangkah masuk rasa bumi dengan syal Hermes di leher dan sepatu hak tinggi yang berbunyi keras di lantai kayu. Di belakangnya, Arjuna, mantan suamiku, berjalan dengan kepala tertunduk. Restoran penuh. 30 pelanggan sedang menikmati makan siang. Beberapa kepala menoleh saat mereka masuk. Narayana selalu punya cara menarik perhatian meski tidak diminta. Mataku bertemu dengan mata Narayana. Sedetik. 2 detik. Lalu dia tersenyum. Senyum yang dulu tidak pernah ia berikan padaku. Dinda sayang. Suaranya nyaring, mengalahkan musik latar jazz yang pelan. Dia membuka tangannya lebar seperti mau memelukku. Aku tidak bergerak dari belakang meja kasir. Tanganku tetap di atas tablet untuk mencatat pesanan. Narayana berjalan mendekat. Langkahnya ragu di meter terakhir. Seperti baru ingat bahwa terakhir kali dia meludahi wajahku di pestanya sendiri. Dinda, ibu lihat berita tentang restoranmu. Ibu sangat bangga. Sayang, kamu berhasil. Tangannya meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tangan dengan cepat. Ada yang bisa saya bantu, Bu Narayana? Senyumnya retak sedikit. Tapi dia cepat memperbaikinya. Panggil ibu saja. Dinda, kita kan keluarga. Keluarga? Ulangku. Nadaku datar. Setahu saya, surat cerai sudah ditandatangani 2 tahun lalu. Pelanggan di meja terdekat mulai melirik ke arah kami. Percakapan mereka pelan. Jelas mereka mendengar. Narayana tertawa canggung. Iya, tapi itu kesalahan Arjuna. Dia menoleh, menarik lengan Arjuna yang masih berdiri jauh. Arjuna sangat menyesal. Dia selalu bilang kamu istri terbaik yang pernah dia punya. Arjuna akhirnya mengangkat kepala. Matanya merah, entah habis menangis atau kurang tidur. Atau keduanya. Dinda, aku memang salah. Suaranya serak.
Aku harusnya tidak mendengarkan ibu waktu itu. Aku harusnya. Harusnya apa? Potongku. Harusnya membela istrimu saat diludahi? Harusnya bilang sesuatu saat aku disuruh berdiri di sudut ruangan seperti pembantu. Keheningan. Bahkan musik jazz terasa terlalu keras sekarang. Narayana maju selangkah. Kali ini air matanya benar-benar jatuh. Ibu minta maaf. Dinda. Sungguh. Ibu salah menilai kamu. Ibu tidak tahu kamu bisa. Dia menatap sekeliling restoran mewah ini. Bisa jadi seperti ini. Ah, di situ letak masalahnya. Jadi seperti ini. Maksud ibu, kamu sekarang sukses. Kamu punya usaha bagus. Kamu. Jadi dulu saat aku cuma jualan gorengan, aku tidak layak dihormati? Sekarang karena aku punya restoran yang viral, baru aku pantas diperlakukan dengan baik. Narayana menggeleng cepat. Bukan begitu. Sayang. Ibu cuma. Jangan panggil aku sayang. Anda bukan siapa-siapa saya. Tangisnya makin keras. Beberapa pelanggan sudah jelas tidak pura-pura makan lagi. Mereka menonton drama ini seperti menonton sinetron langsung. Arjuna maju, mengambil alih. Dinda, kumohon. Aku tahu aku tidak berhak minta apapun. Tapi, bisakah kita mulai lagi? Aku sudah dewasa sekarang. Aku tidak akan biarkan siapapun, bahkan ibu, memperlakukanmu seperti dulu. Aku menatapnya. Benar-benar menatap. Mencari jejak laki-laki yang dulu kupikir akan melindungiku selamanya. Yang kutemukan cuma laki-laki lemah yang baru berani bicara keras setelah melihat rekening bankku di media. Kamu baca artikel tentangku di Jakarta Post? Tanyaku tiba-tiba. Arjuna mengangguk ragu. Iya. Di sana ditulis kamu pewaris. Pewaris perusahaan bernilai ratusan miliar. Itu yang kamu baca, kan? Dia terdiam. Jawaban sudah jelas tanpa perlu dikonfirmasi. Narayana menyeka air matanya. Mencoba senyum lagi. Dinda, ibu harap kamu bisa maafkan kami. Kita bisa jadi keluarga lagi. Bahkan lebih baik dari dulu. Ibu janji tidak akan. Tutup mulut. Suaraku tidak keras. Tapi cukup dingin untuk membuat Narayana berhenti di tengah kalimat. 2 tahun lalu, Anda lempar uang 500.000 ke wajah saya. Bilang itu cukup untuk saya pergi dan tidak ganggu keluarga Anda lagi. Aku membuka laci kasir. Mengambil selembar uang 500.000 yang sengaja kusimpan sejak dulu. Ini uangnya. Saya kembalikan. Dengan bunga 200%. Aku meletakkan uang itu di meja dengan amplop berisi 1.500.000. Sekarang kita impas. Tidak ada yang harus dimaafkan karena tidak ada lagi hubungan. Narayana menatap amplop itu seperti melihat tamparan fisik. Pelayan restoranku, Miranti, menghampiri dengan menu. Maaf mengganggu. Ibu dan bapak mau pesan sesuatu. Aku mengambil menu dari tangan Miranti. Oh iya. Silakan pesan apa saja. Aku tersenyum. Senyum bisnis yang sopan tapi tanpa kehangatan. Tapi khusus untuk keluarga Setiawan. Semua harga triple dari yang tertera di menu. Miranti menatapku bingung. Aku mengangguk, memastikan dia tidak salah dengar. Triple. Narayana seperti tidak percaya. Dinda, ini restoran saya. Aturan saya. Aku menutup menu itu. Dulu ibu bilang saya tidak layak makan di tempat yang sama dengan keluarga Setiawan. Sekarang saya pastikan, kalau ibu mau makan di tempat saya, ibu harus bayar 3 kali lipat karena saya juga berpikir ada harga khusus untuk orang-orang seperti ibu. Wajah Narayana merah padam. Entah karena malu atau marah. Tapi dia tidak bisa bilang apa-apa, karena semua pelanggan sekarang menatap ke arah kami, menunggu reaksinya. Arjuna menarik lengan ibunya. Ibu, kita pergi saja. Tapi Narayana menepis tangannya. Tidak. Kita akan makan di sini. Pesan yang paling mahal. Ah,
Pride-nya tidak bisa terima. Baik. Aku mengangguk pada Miranti. Tolong siapkan meja untuk mereka. Yang paling dekat dengan dapur. Meja yang dulu saya duduki saat pertama kali datang ke rumah keluarga Setiawan sebagai calon menantu. Yang di sudut, dekat pintu belakang. Miranti paham. Dia membawa mereka ke meja paling tidak nyaman di restoran. Dekat pintu dapur yang buka tutup terus. Dekat jalan ke toilet. Dekat tempat sampah yang masih tertutup tapi kadang baunya tembus. Narayana duduk dengan rahang terkatup keras. Arjuna duduk sambil memijit dahinya. Terlihat sangat ingin menghilang. Aku kembali ke belakang kasir. Melanjutkan mencatat pesanan pelanggan lain seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi tanganku gemetar saat menekan tablet. Bukan karena sedih. Bukan karena marah. Karena untuk pertama kalinya, aku yang punya kontrol penuh atas situasi yang melibatkan keluarga Setiawan. Dan rasanya, tidak semanis yang kubayangkan. Justru hambar. Seperti menang pertandingan melawan lawan yang bahkan tidak layak jadi lawan. Ketukan di pintu kaca restoranku terdengar pelan tapi terus-menerus. Jam menunjuk pukul 10 malam, 1 jam setelah tutup. Aku sudah di kantor lantai 2, memeriksa laporan keuangan minggu ini. Ketukan itu tidak berhenti. Aku turun dengan kesal, siap membentak siapapun yang masih berusaha pesan makanan di luar jam operasional. Tapi saat melihat siluet di balik kaca, aku berhenti di anak tangga terakhir. Arjuna. Basah kuyup. Berlutut di trotoar. Hujan lebat. Rambutnya lengket di dahi. Kemeja putihnya transparan karena basah. Tangannya mengetuk kaca lagi. Lebih lemah kali ini. Aku berjalan pelan ke pintu. Tidak membukanya. Hanya berdiri di sana, memandang laki-laki yang dulu jadi suamiku ini dari balik kaca yang berembun. Dinda. Suaranya teredam tapi masih terdengar. Kumohon. 5 menit saja. Aku menyilangkan tangan di dada. Tidak bergerak. Dia menurunkan kepala. Bahunya naik turun. Menangis atau menggigil kedinginan. Aku tidak peduli. Ibu sakit. Katanya pada trotoar basah di bawahnya. Kanker stadium 3. Butuh operasi dan kemoterapi. Total biaya 400 juta. 400 juta. Angka yang 2 tahun lalu tidak pernah bisa kubayangkan. Sekarang cuma seperempat dari profit bulanan Rasa Bumi saja. Perusahaan keluarga bangkrut. Adikku menggelapkan dana perusahaan 2 miliar untuk judi. Bank sita semua aset kami. Rumah, mobil, semuanya. Arjuna mengangkat kepala, menatapku dengan mata merah. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Jari-jariku menyentuh pegangan pintu, tapi tidak membukanya. Kamu satu-satunya orang yang bisa bantu kami. Dinda, kumohon. Aku tahu aku tidak berhak minta apapun. Tapi ini soal nyawa ibu. Dia. Ibu yang meludah ke wajahku? Aku memotong. Suaraku tenang tapi cukup keras untuk menembus kaca dan hujan. Ibu yang bilang aku wanita pengemis yang merusak nama keluarga kalian. Arjuna menunduk lagi. Iya. Tapi dia tetap ibuku. Dia tetap ibumu yang tidak pernah minta maaf dengan sungguh-sungguh. Yang datang ke restoranku cuma karena lihat aku sukses. Yang menangis bukan karena menyesal, tapi karena butuh uang. Dinda, Please. Dan kamu. Aku mengetuk kaca dengan buku jari. Arjuna menatap ke atas. Kamu yang ngirim surat cerai lewat meja dapur. Yang tidak punya nyali hadapi istrimu sendiri. Yang diam saja saat aku dipermalukan. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, keras, tidak terkontrol. Beberapa orang yang lewat menatap dengan pandangan kasihan. Tapi tidak ada yang mendekat. Aku tahu, teriaknya. Aku tahu aku pengecut. Aku menyesal setiap hari. Tapi kumohon, Dinda, ini bukan soal aku atau ibu. Ini soal kemanusiaan. Kamu punya uang. Kamu bisa bantu. Please. Kemanusiaan.
Kata yang mudah diucapkan orang yang dulu tidak pernah memperlakukanku seperti manusia. Aku berbalik, berjalan ke meja kasir, membuka laci, mengambil amplop coklat yang sudah kusimpan sejak 3 bulan lalu, sejak hari Narayana datang ke restoranku. Amplop yang berisi uang tunai Rp500.000. Jumlah yang sama persis dengan yang Narayana lemparkan ke wajahku dulu. Aku kembali ke pintu, membukanya sedikit. Cukup untuk amplop bisa keluar tapi tidak cukup untuk Arjuna masuk. Hujan menerpa wajahku. Dingin. Tapi aku tidak peduli. Ini. Aku menyodorkan amplop itu. 500.000. Kata ibumu dulu. Ini cukup untuk aku pergi dan tidak ganggu keluarga kalian lagi. Arjuna menatap amplop itu seperti baru ditampar. Sekarang giliran kalian yang pergi. Dan tidak ganggu aku lagi. Dinda, ini tidak cukup untuk. Aku tahu ini tidak cukup, potongku. Tapi ini bukan soal cukup atau tidak. Ini soal, kamu dan keluargamu dulu kasih aku persis segini sambil bilang aku tidak layak dapat lebih. Sekarang aku kasih kalian perlakuan yang sama. Tanganku mendorong amplop itu ke dada Arjuna. Dia menerimanya dengan tangan gemetar. Entah karena dingin atau karena syok. 400 juta yang kamu butuh. Coba minta sama keluarga besar Setiawan yang dulu dengan sombongnya pamer kekayaan di pesta-pesta. Coba minta sama tetangga-tetangga kompleks elit kalian yang dulu ikut-ikutan menatapku dengan jijik. Mereka pasti mau bantu, kan? Karena kalian keluarga terhormat. Arjuna menggeleng pelan. Mereka semua sudah menghilang. Tidak ada yang mau angkat telepon kami sejak berita kebangkrutan tersebar. Oh. Aku berpura-pura kaget. Jadi mereka cuma berteman sama kalian karena uang? Persis seperti kenapa kalian datang ke restoranku sekarang. Dia tidak menjawab. Hanya menatap amplop di tangannya yang perlahan basah karena hujan. Dinda, kumohon. Suaranya hampir berbisik. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan kerja untuk kamu. Aku akan. Aku tidak butuh kamu bekerja untukku. Aku tidak butuh kamu lakukan apapun. Aku mundur selangkah. Tangan sudah di pegangan pintu. Yang aku butuh 2 tahun lalu adalah suami yang berdiri di sampingku. Tapi itu sudah terlambat. Dinda. Aku menutup pintu. Kuncinya berputar dengan bunyi klik keras. Arjuna menggedor kaca. Dinda, kumohon. Ini soal nyawa seseorang. Kamu tidak bisa sedingin ini. Aku berbalik, menatapnya untuk terakhir kali. Aku bisa. Karena kalian yang ajarin aku gimana rasanya diperlakukan dingin sama orang yang harusnya peduli. Langkahku menjauh dari pintu. Arjuna masih menggedor. Lebih lemah sekarang. Tangisnya bercampur dengan suara hujan yang makin deras. Aku naik ke lantai 2. Duduk di kursi kantor. Menatap laptop yang masih menyala dengan laporan keuangan terbuka. Tanganku gemetar di atas meja. Napas tercekat. Ada sesuatu di dada yang sesak. Bukan penyesalan, tapi semacam pelepasan. Seperti akhirnya menutup pintu pada chapter yang sudah terlalu lama terbuka. 5 menit kemudian, aku intip dari jendela. Arjuna masih di sana. Berlutut di trotoar basah. Amplop coklat itu tergeletak di sampingnya. Dia bahkan tidak mengambilnya. Aku menutup tirai. Mematikan lampu kantor. Turun lewat pintu belakang tanpa melewati pintu depan lagi. Mobil pribadiku terparkir di belakang restoran. Aku masuk, menyalakan mesin, dan keluar lewat gang belakang, tidak melewati jalan depan di mana Arjuna masih berlutut. Di kaca spion, aku lihat siluet restoran yang perlahan menjauh. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian 2 tahun lalu, aku merasa benar-benar bebas dari bayangan keluarga Setiawan. Gedung berlantai 12 di Tamrin ini dulunya markas perusahaan keluarga Setiawan. Aku masih ingat pertama kali datang ke sini 5 tahun lalu. Arjuna memperkenalkanku pada resepsionis dengan nada canggung, seolah malu punya calon istri yang cuma lulusan SMA. Sekarang nama,
PT Wicaksono Kuliner Nusantara, terpampang besar di lobi. Nama perusahaan ayahku. Nama perusahaanku. Aku membelinya dalam lelang bank 6 bulan lalu. Harga miring karena tidak ada yang mau gedung dengan reputasi buruk ini. Renovasi habis 2 miliar. Sekarang lobinya dipenuhi tanaman tropis. Lantai marmer hitam mengkilap. Dan aroma kopi dari kafe cabang Rasa Bumi di lantai dasar. Sepatu hak tinggi Louboutinku berbunyi ritmis di lantai saat aku melangkah dari mobil menuju pintu masuk. Blazer navy Armani, tas Birkin hitam, kacamata hitam meski di dalam ruangan. Semua ini bukan untuk pamer, tapi karena ini seragam wajibku sebagai CEO. Satpam membukakan pintu. Selamat pagi, Bu Dinda. Pagi, Pak Surya. Lobi ramai. Karyawan dari berbagai perusahaan yang menyewa lantai atas berlalu lalang. Beberapa mengenaliku, mengangguk hormat. Sebagian besar tidak. Mereka cuma tahu aku pemilik gedung, bukan cerita di balik kepemilikan ini. Aku berjalan menuju lift. Ada meeting dengan investor Jepang pukul 9. Perluasan cabang Rasa Bumi ke Tokyo. Gerakan di pojok mataku membuat kepalaku sedikit menoleh. Perempuan paruh baya sedang mengepel lantai dekat pilar kiri. Seragam biru muda cleaning service. Rambut diikat ke belakang. Sudah banyak uban. Punggungnya agak bungkuk. Narayana Setiawan. Aku berhenti melangkah. Tidak sengaja. Kaki seperti tiba-tiba berat. Dia belum melihatku. Sibuk dengan pel dan ember. Gerakan mekanis. Lelah. Tidak seperti dulu yang selalu anggun dan penuh perhitungan. Seseorang menyenggolnya dari belakang. Pria berbadan besar yang terburu-buru. Ember tumpah. Air sabun membasahi lantai lebih luas. Hati-hati, Bu. Bentak pria itu tanpa menoleh. Terus berjalan. Narayana menunduk. Cepat mengambil lap untuk mengelap sebelum satpam menegur. Tangannya bergerak cepat. Gerakan orang yang sudah terbiasa dikejar deadline. Terbiasa ditegur, terbiasa jadi tidak terlihat. Aku berjalan lagi. Langkah pelan. Memotong jarak antara kami. 5 meter. 3 meter. Narayana mengangkat kepala. Mungkin dengar bunyi hak sepatuku. Matanya bertemu mataku. Dia membeku. Pel di tangannya hampir jatuh. Mulutnya sedikit terbuka. Ingin bicara tapi tidak ada suara keluar. Aku berhenti tepat di depannya. 1 meter jaraknya. Cukup dekat untuk melihat kerutan di wajahnya yang dulu selalu mulus karena perawatan salon mahal. Cukup dekat untuk melihat tangannya yang kasar. Kuku pendek tanpa manicure. Bekas luka kecil di telapak tangan. Wanita yang dulu meludah ke wajahku kini berdiri dengan pel di tangan. Seragam basah. Sepatu karet kusam. Bu Dinda. Suaranya serak. Tidak seperti suara nyaring yang dulu sering membentak. Aku tidak menjawab. Hanya melepas kacamata hitam. Biar dia lihat wajahku dengan jelas. Biar dia lihat bahwa aku tidak marah. Tidak puas. Tidak merasa menang. Hanya kosong. Seperti melihat orang asing di jalan yang kebetulan mirip seseorang dari masa lalu. Aku. Dia menelan ludah. Aku kerja di sini sudah 4 bulan. Aku tidak tahu ini gedung milik kamu sekarang. Aku tidak. Tidak apa-apa. Suaraku datar. Profesional. Seperti bicara dengan karyawan yang tidak kukenal. Ini kerja yang layak. Gajinya cukup. Kan? Dia mengangguk kecil. Matanya berkaca-kaca tapi air mata tidak jatuh. Mungkin sudah terlalu sering menangis sampai kering. Cukup untuk bayar kos dan kirim sedikit untuk Arjuna. Arjuna. Nama yang sudah lama tidak kudengar. Dia di mana sekarang? Kerja sebagai kurir motor. Antar makanan. Narayana menunduk. Dia yang suruh aku lamar kerja di sini. Katanya kamu orang baik. Kamu pasti tidak akan usir aku kalau tahu. Ironi yang menyakitkan. Dulu dia yang mengusirku. Sekarang anaknya berharap aku tidak melakukan hal yang sama padanya. Dia benar, kataku. Aku tidak akan usir kamu.
Selama kerja kamu bagus. Kamu aman. Narayana mengangkat kepala cepat. Sungguh. Kamu tidak. Aku tidak peduli siapa kamu dulu. Yang penting sekarang kamu kerja dengan baik. Aku memakai kacamata hitam lagi. Tapi kalau kamu mengganggu operasional atau bikin masalah, security akan proses seperti biasa. Tidak ada pengecualian. Terima kasih, Bu Dinda. Terima kasih banyak. Aku sudah berjalan menuju lift sebelum dia selesai bicara. Tombol lift menyala. Pintu terbuka. Bu Dinda, panggilnya lagi. Aku berhenti di depan lift. Tidak menoleh. Aku menyesal. Sungguh. Setiap hari aku menyesal. Aku tahu itu tidak mengubah apa-apa. Tapi aku ingin kamu tahu. Lift berbunyi. Tanda pintu akan segera tertutup. Aku melangkah masuk. Berbalik menghadap lobi. Narayana masih berdiri di sana dengan pel di tangan. Menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Mataku bertemu matanya sekali lagi. Sedetik saja. Lalu aku menekan tombol lantai 12 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu lift tertutup. Pantulan di dinding lift stainless steel menunjukkan wajahku. Tidak ada senyuman, tidak ada air mata, tidak ada ekspresi apapun. Hanya wajah perempuan yang sudah melewati terlalu banyak untuk masih peduli pada validasi dari orang yang pernah meremehkannya. Lift naik. Angka berganti. 3, 4, 5. Ponselku bergetar. Pesan dari asisten. Klien Jepang sudah tiba 10 menit lebih awal. Bu, mereka menunggu di ruang meeting. Aku balas cepat. Segera naik. Lift berhenti di lantai 12. Pintu terbuka menuju koridor dengan karpet merah tebal dan dinding kayu jati. Kantor pusat Wicaksono Kuliner Nusantara. Kerajaan bisnis yang ayahku bangun dari nol, yang sekarang jadi tanggung jawabku. Asistenku, Dara, sudah menunggu dengan tablet dan dokumen. Meeting room A sudah siap. Mereka sangat antusias dengan proposal ekspansi ke Tokyo. Bagus. Kita mulai sekarang. Aku berjalan dengan pasti menuju ruang meeting. Langkah tanpa keraguan, kepala tegak, fokus penuh pada masa depan yang sedang kubangun. Tidak menoleh ke belakang. Tidak memikirkan perempuan di lobi yang masih mengepel lantai dengan tangan bergetar. Karena kesuksesan terbaik bukan saat kamu melihat orang yang meremehkanmu jatuh, tapi saat kamu bahkan tidak perlu menoleh lagi untuk mengecek apakah mereka melihat kamu terbang. Dan aku sudah terbang terlalu tinggi untuk peduli siapa yang masih berdiri di bawah menatap.